menjelaskan mengenai ketimpangan pembangunan Tasikmalaya. Yang pertama itu dari segi pembangunan infrastruktur. Beberapa daerah di Tasikmalaya masih kekurangan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya. Yang kedua ada dalam segi ekonomi, di mana di Tasikmalaya terdapat perbedaan signifikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Di sini saya mengambil beberapa contoh seperti dari bangunannya, di mana perkotaan itu sudah makin canggih dan di pedesaan itu biasanya masih berupa gubuk atau perumahan, dan sedangkan di perkotaan ini udah berupa seperti hotel-hotel. Dan dari segi pekerjanya juga memiliki ketimpangan, di mana di daerah dominannya bekerja sebagai petani dan peladang, sedangkan di daerah perkotaan bekerja sebagai kayak di pembisnis gitu, perusahaan industri. Selanjutnya di sini ada pendidikan. Pendidikan di Tasikmalaya masih aksesnya terhadap pendidikan berkualitas juga tidak merata, di mana sekolah SD atau sekolah lainnya cenderung berada di daerah perkotaan, dan biasanya di daerah pedesaan itu hanya ada sukarelawan yang bersedia untuk membantu para anak-anak ataupun para anak yang mau belajar, dan biasanya tidak memiliki bangunan. Jadi di sini sudah terlihat kayak ketimpangan pembangunan di Tasikmalaya antara perkotaan dan pedesaan. Selanjutnya di sini ada kesehatan. Beberapa wilayah di Tasikmalaya masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan fasilitas kesehatan yang memadai, di mana sebuah rumah sakit hanya terdapat di daerah perkotaan saja, dan di daerah pedesaan itu hanya sekedar adanya klinik kesehatan aja, dan biasanya bangunan rumah sakit yang fasilitasnya memenuhi hanya berada di daerah perkotaan aja. Selanjutnya di sini ada sumber daya alam, di mana daerah yang kaya sumber daya alam cenderung lebih berkembang dibandingkan daerah lainnya. Di sini saya ada contoh SDM. SDM yaitu sumber daya manusia lebih unggul di perkotaan. Kenapa? Karena dominan pemikiran perkotaan lebih besar daripada pedesaan. Karena perkotaan itu memiliki pendidikan yang tinggi dibandingkan perkotaan. Setelah saya menjelaskan yang sebelumnya, yaitu di mana sekolah besar hanya berada di daerah perkotaan. Dan untuk SDA itu singkatan dari sumber daya alam, di mana kalau sumber daya alam lebih dominan di pedesaan. Kenapa? Karena di pedesaan itu masyarakatnya dominan bekerja sebagai petani, dan masih lingkungannya masih asli dan dapat dimanfaatkan. Oleh karena itu, kalau dari segi SDM perkotaan yang lebih unggul, dan kalau dari segi SDA pedesaan yang lebih unggul. Ekonomi Tasikmalaya memiliki potensi ekonomi yang cukup baik dengan sektor pertanian dan kerajinan, tetapi masih ada daerah yang tertinggal. Ekonomi Garut didorong oleh pariwisata, tetapi beberapa daerah pedesaan masih mengalami ketertinggalan. Sumedang mempunyai pengembangan industri yang lebih baik, terutama dalam sektor makanan dan teknologi. Tetapi masih terdapat kesenjangan antara desa dan kota. Kota Ciamis. Kota Ciamis banyak bergantung pada pertanian dan UMKM, tetapi perkembangan infrastruktur masih perlu diperbaiki. Yang kedua, pendidikan. Tasikmalaya, akses pendidikan bervariasi dengan beberapa daerah yang memiliki fasilitas yang baik, tetapi yang lain masih kurang. Garut, pendidikan di kota cukup baik, tetapi daerah pedesaan mengalami tantangan dalam kualitas dan akses. Sumedang umumnya memiliki akses pendidikan yang lebih baik dengan beberapa lembaga pendidikan unggulan. Ciamis, pendidikan masih perlu peningkatan dengan beberapa daerah sulit mengakses pendidikan berkualitas. Lalu yang ketiga, kesehatan. Tasikmalaya, layanan kesehatan di kota lebih baik, tetapi akses di pedesaan masih terbatas. Garut, terdapat rumah sakit yang lebih baik di pusat, tetapi fasilitas di daerah terpencil perlu ditingkatkan. Sumedang, akses layanan kesehatan cukup baik, meskipun ada daerah yang kekurangan fasilitas.
Ciamis. Sama dengan Tasikmalaya, daerah pedesaan sering kekurangan fasilitas kesehatan yang memadai. Pemerintah swasta dan masyarakat dalam pembangunan wilayah Tasikmalaya dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah, perencanaan dan kebijakan. Pemerintah bertanggung jawab untuk merencanakan pembangunan yang mencakup infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Yang kedua, ada penyediaan anggaran. Pemerintah menyediakan dana melalui anggaran daerah untuk mendukung berbagai proyek pembangunan. Selanjutnya ada regulasi, menetapkan regulasi yang mendukung investasi dan melindungi lingkungan. Yang kedua ada swasta, investasi. Perusahaan swasta berperan dalam investasi di sektor industri, pariwisata, dan infrastruktur. Yang kedua ada inovasi dan teknologi. Swasta dapat membawa inovasi dan teknologi yang mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Selanjutnya ada pemerintah lapangan kerja. Dengan adanya usaha swasta, lapangan kerja baru akan terbuka bagi masyarakat lokal. Yang ketiga ada masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat berperan dalam memberikan masukan dan ikut serta dalam proses pembangunan melalui forum-forum atau musyawarah. Yang kedua ada pemberdayaan. Masyarakat dapat mengembangkan usaha lokal dan mendukung ekonomi daerah. Selanjutnya ada pengawasan. Masyarakat berperan dan mengawasi pelaksanaan proyek pembangunan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Tantangan utama dalam pembangunan wilayah Tasikmalaya meliputi yang pertama ada kesenjangan ekonomi. Terdapat kesenjangan ekonomi yang signifikan antara perkotaan dan pedesaan wilayah Tasikmalaya. Yang kedua, ada pengangguran. Tingkat pengangguran di Tasikmalaya masih cukup tinggi, terutama di kalangan pemuda. Yang ketiga, ada kemiskinan. Meskipun mengalami penurunan, angka kemiskinan di Tasikmalaya masih menjadi perhatian. Yang keempat, ada infrastruktur. Keterbatasan infrastruktur seperti jalan, transportasi umum, dan akses internet menghambat pertumbuhan ekonomi. Yang kelima, ada sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam seperti air dan tanah perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk menghindari kerusakan lingkungan. Yang keenam, ada pendidikan. Kualitas pendidikan di Tasikmalaya masih perlu ditingkatkan untuk meningkatkan sumber daya manusia. Yang ketujuh, ada kesehatan. Akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas masih menjadi tantangan, terutama di wilayah pedesaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat pengalaman ketimpangan pembangunan wilayah di Kabupaten Tasikmalaya. Kita dapat belajar dari pengalaman pembangunan wilayah di Kota Tasikmalaya untuk masa depan dengan cara menganalisis keberhasilan dan kegagalan identifikasi program dan proyek pembangunan yang berhasil dan yang tidak berhasil di masa lalu. Pelajaran faktor-faktor yang berkontribusi pada keberhasilan dan kegagalan tersebut. Yang pertama ada mengevaluasi dampak. Evaluasi dampak pembangunan terhadap lingkungan sosial dan ekonomi. Identifikasi dampak positif dan negatif dan cara solusi untuk minimal dampak negatif. Yang kedua ada mempelajari strategi dan pendekatan. Pelajaran strategi dan pendekatan pembangunan yang diterapkan di Kota Tasikmalaya, identifikasi strategi yang efektif dan kolaborasi. Libatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dan proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Kolaborasi akan membantu memastikan bahwa pembangunan berkelanjut dan inklusi. Manfaat teknologi untuk meningkatkan efisien dan efektivitas pembangunan, misalnya teknologi informasi dan komunikasi dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pastikan pembangunan di masa depan berkelanjut dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Dengan belajar dari pengalaman pembangunan di Kota Tasikmalaya, kita dapat membangun masa depan yang lebih baik dan berkelanjut.